Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam online service GBI Grace Community Center. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu mari kita sama-sama persiapkan pikiran, hati, dan roh kita untuk beribadah pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel Grace Community Center, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Saya percaya kita semua bersuka cita walaupun saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing. Dan kita bersyukur besok kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Biar Tuhan melawat Indonesia, Tuhan memulihkan Indonesia. Mari sama-sama kita masuk dalam ibadah kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu, kami siap mengagungkan Engkau Allah yang kudus. Biar Roh-Mu yang hadir bersama-sama dengan kami, di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau bawa pujian penyembahan kami Tuhan, biar yang terindah, yang termanis Tuhan, hanya bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Mazmur 5 ayat 7 berkata, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan penuh harapan bahwa Tuhan, Kau Allah yang kudus Tuhan. Kau Allah yang hidup di dalam hidup kami Bapa. Biar Engkau yang ditinggikan pagi hari ini Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kami mau datang Tuhan dalam hadirat-Mu Yesus. Biar surga bumi menyembah Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku
Tuhan, sungguh-sungguh dari segenap hati kami Tuhan. Biar nama-Mu yang dikuduskan, ditinggikan di tempat ini Bapa. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Dengan segenap hati katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kau yang kudus Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah-Mu Tuhan, surga bumi menyembah. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia Yesus, Kau yang kami sembah Tuhan. Kau yang segalanya, Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kudus, terpujilah nama-Mu mulia. Segala segala
terjadi bagi hidup kami Yesus. Kami taruh hati kami bagi Indonesia kami Tuhan. Kami berdoa bagi Indonesia kami, Engkau pulihkan, Engkau lawat Tuhan. Biar setiap kami Tuhan berdoa bagi bangsa kami Yesus. Engkau yang dimuliakan atas negeri kami, Engkau yang ditinggikan atas bangsa kami. Sebab Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan atas Indonesia. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terpujilah Engkau Yesus, Engkau Raja segala Raja. Kami percaya Tuhan, doa kami bagi bangsa kami Tuhan. Indonesia butuh pemulihan dari Engkau Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu Bapa. Sebab kami percaya Engkau jawaban doa kami. Engkau jawaban hidup kami Tuhan. Saat kami datang, Engkau yang memikul beban kami Bapa. Saat kami membawa segala beban kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sandaran kami, Engkau harapan hidup kami Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia bikuskanlah bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kamu sujud di altarmu Tuhan, sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hatiku, Dia ubah hidupku. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, mujizat terjadi. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini adalah saat paling menyenangkan bagi kita semua. Karena saat ini kita dapat membawa persembahan kita bagi Tuhan yang telah memberikan segala yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu dapat membawa persembahan yang telah dipersiapkan sebelumnya melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Anda. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur bahwa kami dapat memberi untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap benih yang kami tabur untuk perluasan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Tuhan Yesus baik. Pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Mungkin ada beberapa di antara saudara belum kenal dengan saya. Nama saya Pastor Justin Sinaga. Saya punya satu istri dan juga 3 orang anak. Dan saya sudah melayani di kota Makassar ini selama 19 tahun. Saya percaya pagi ini kita akan disegarkan oleh firman Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu, saudara semuanya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur buat napas yang Kau beri. Pagi ini kami datang lagi beribadah
Kami percaya agunglah kuasa ibadah itu karena mengandung janji untuk masa yang akan datang dan juga untuk hari ini. Biarlah seluruh jemaat Tuhan, kami semua mengalami kuasa ibadah. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang susah dihibur. Engkaulah jawaban. Yesus, Engkau solusi bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Ayub, seorang hamba Tuhan, memberi nasihat. Kita baca dalam Ayub pasal yang ke-31. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah? Bapak Ibu, topik saya hari ini adalah menetapkan syarat bagi mata. Ada beberapa hal dalam area hidup kita ini di mana kita perlu menetapkan syarat. Ayub berkata, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah? Artinya Ayub seorang laki-laki di mana dia bisa jatuh dalam dosa seks, dalam perselingkuhan. Sehingga Ayub berkata, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku, yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita juga harus berhati-hati menggunakan mata kita ini. Jangan kita pakai mata kita ini hanya melihat berita-berita negatif di sosmed mengenai COVID-19. Ada banyak orang karena melihat berita-berita di sosmed, akhirnya iman mereka menjadi lemah. Oh, di sana 3 orang meninggal, di sana 1 orang meninggal. Sehingga berita-berita ini ketika mereka baca di sosial media, iman mereka mulai lemah. Itu sebabnya pada pagi ini saya mau mendorong kita semuanya supaya kita berhati-hati dalam menggunakan mata kita ini. Biarlah mata kita ini kita pakai untuk melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kita lihat akan mempengaruhi kita. Itu sebabnya pagi ini, mari semua kita kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi, siapapun kita yang hadir pada pagi hari ini. Mari lihatlah, pakailah mata ini untuk melihat janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika saya dan saudara melihat janji-janji Tuhan genap dalam hati kita, maka itu akan membuat kita semakin berbahagia. Sekali waktu Abraham, dia adalah bapa orang beriman, bapa leluhur kita. Suatu ketika dia juga mengalami keraguan tentang janji Tuhan. Sehingga Abraham mulai mengalami depresi. Akhirnya Tuhan berkata, Abraham, mari lihat, mari keluar, lihat, hitunglah bintang-bintang. Tuhan menyuruh Abraham untuk melihat, menghitung bintang-bintang. Sehingga dengan menghitung bintang-bintang, dengan melihat bintang-bintang, maka iman Abraham kembali bangkit. Demikian juga pagi hari ini, bangkitkan imanmu. Alkitab berkata bahwasanya akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus jalan. Yesuslah jalan bagi kita untuk menerima kesembuhan. Yesuslah jalan bagi kita untuk menerima damai sejahtera, perlindungan, menerima pertolongan daripada Tuhan. Mari hati-hati kita dalam menggunakan mata kita ini. Saya menasihatkan pada kita sebagai muda-mudi, semua kita yang hadir pada pagi ini, hati-hati gunakan matamu untuk melihat hal-hal yang baik. Hindari mata saudara melihat pornografi. Hindari mata saudara melihat film-film porno.
melihat hal-hal kekerasan, hal-hal yang buruk yang bisa membuat jiwa kita terganggu. Bapak-bapak, saya menasihatkan kita pada pagi hari ini, jangan lihat selalu kekurangan istrimu. Jangan lihat selalu keburukannya. Itu membuat kita bisa rasa jengkel. Sebaliknya begitu juga ibu-ibu. Jangan selalu melihat keburukan-keburukan atau kelemahan-kelemahan suami. Itu juga membuat rumah tangga, membuat hidup kita menjadi tidak tentram. Hari ini firman Tuhan menasihati kita supaya kita melihat hal-hal yang baik. 2 Raja-Raja pasal yang kedua saya bacakan. Bagaimana Elisa bisa mendapatkan janji daripada Elia. Dia mendapatkan 2 kali urapan kecuali dia bisa melihat. 2 Raja-Raja pasal yang kedua saya bacakan ayat 10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Lihat Bapak Ibu. Ketika Elisa mengikuti Elia. Dan tiba waktunya Elia akan terangkat ke surga. Elia bertanya kepada Elisa, apa yang ingin kau minta daripadaku? Elisa berkata, aku mau urapanmu 2 kali ganda. Elia berkata, apa yang kau minta itu sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat, maka hal itu akan terjadi bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara kita semuanya, lihat janji-janji Tuhan, lihat salib Tuhan. Alkitab berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang berdosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Lihat saudara sembuh. Lihat saudara diberkati Tuhan. Lihat saudara diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan. Maka itulah yang akan dianugerahkan Tuhan kepada saudara. Kepada kita semuanya. Itu sebabnya firman Tuhan pagi ini tidak kebetulan. Ayub berkata, aku menetapkan syarat bagi mataku. Yang kedua, kita harus menetapkan syarat bagi mulut kita. Hati-hati dengan ucapan saudara. Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Amsal 18 ayat yang ke-21. Saya bacakan bagi kita. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hati-hati, kita harus menetapkan syarat untuk mulut kita. Kita harus selalu suka memperkatakan janji-janji Tuhan. Kita harus suka memperkatakan hal-hal yang baik. Misalnya rumah tangga aku bahagia. Anak-anakku diberkati Tuhan. Selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Kesehatanku dipulihkan oleh Tuhan. Itu semuanya adalah perkataan-perkataan yang akan membawa kepada kehidupan. Sehingga kita semua, kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi, siapapun kita yang hadir pada pagi hari ini. Berhati-hatilah dalam mempergunakan mulut kita. Dalam mempergunakan lidah kita. Sehingga lidah kita ini kita bisa juga pakai untuk memberkati. Sebaliknya juga bisa kita pakai untuk mengutuk. Pakailah untuk memberkati. Sehingga ketika kita berkata-kata, orang lain mendapat kasih karunia. Orang lain disembuhkan. Orang lain bersukacita oleh karena kata-kata kita. Saya seorang pendeta. Sekali waktu saya marah kepada anak-anak yayasan di rumah. Ketika saya marah, anak tersebut terkencing-kencing. Dan mulai tidak mau lagi menyapa saya. Hanya karena perkataan saya. Begitulah ya the power of my speaking. Begitulah kuasa daripada perkataan saya. Demikian sebaliknya, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, mengucapkan janji-janji Tuhan, maka saya percaya juga janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Yesus ketika dia dicobai oleh iblis, dia selalu berkata, ada tertulis,
Ada tertulis. Ada tertulis. Yesus pun yang adalah anak Allah. Pun dia harus mengucapkan ada tertulis. Betapa pentingnya kita anak-anak Tuhan di masa pandemik ini. Selalu mengucapkan janji-janji Tuhan. Selalu mengucapkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu akan mengerjakan apa yang dikehendakinya. Amin Bapak Ibu. Biarlah Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Saya melihat saudara, kalau kita semua pagi ini sungguh-sungguh menguasai, menetapkan syarat bagi mata kita, menetapkan syarat bagi mulut kita, maka hidup kita ini akan berbahagia. Hidup kita akan ditolong oleh Tuhan. Hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Hidup kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Betapa pentingnya saya dan saudara menetapkan syarat bagi mata, menetapkan syarat bagi mulut kita, sehingga kita bisa berkemenangan di akhir zaman ini. Ada banyak teman-teman kadang-kadang ketika dia ketemu dengan saya cerita saudaraku, hal-hal yang saudaraku mengerikan, hal-hal yang negatif. Akhirnya saya harus berkata, lain kali saja kita ya cerita tentang itu. Ya, dan dia pun mengerti. Ya, karena saya tahu saudaraku, ketika kita semuanya memakai ucapan-ucapan kita untuk membangun, untuk mendorong, untuk menguatkan orang lain, maka saya percaya hidup mereka akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Para pengintai yang disuruh oleh Musa, mereka gagal bukan karena besarnya musuh, tetapi karena perkataan mereka. Saya bacakan ayat yang terakhir, Bilangan pasal yang ke-13. Saya bacakan ayat yang ke-28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Saudaraku dikasih ke-10 pengintai. Bahkan bangsa Israel, mereka tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Yang umur 20 tahun ke atas, mereka bergelimpangan. Kenapa? Hanya karena perkataannya. Hati-hati dengan perkataanmu. Bapak, hati-hati dengan perkataanmu Ibu. Hati-hati dengan perkataanmu muda-mudi, remaja, semua kita yang ada di sini. Jaga perkataanmu. Karena menurut perkataanmu, janji Tuhan digenapi. Menurut perkataanmu juga, janji Tuhan digagalkan. Betapa perlunya kita seperti Kaleb. Kaleb berkata-kata dengan iman. Kaleb berkata-kata dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saya bacakan ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Lihat, Kaleb berkata kita pasti mengalahkannya. Nah ini, ada kata-kata pasti. Kenapa? Karena Kaleb berkata-kata dengan iman. Karena Kaleb menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Sehingga Alkitab mencatat hanya Kaleb dan Joshua lah yang sampai ke tanah Kanaan. Karena mereka memiliki perkataan iman. Perkataan yang seturut dengan firman Tuhan. Perkataan yang membangun dirinya dan membangun orang lain. Sehingga Kaleb sungguh-sungguh mendapat janji Tuhan. Hebron, dia masuk di Hebron. Janji Tuhan digenapi karena Kaleb berkata-kata dengan iman. Amin Bapak Ibu. Saya percaya pagi hari ini biarlah firman Tuhan yang meneguhkan kita supaya kita menetapkan syarat bagi mata kita, menetapkan syarat bagi mulut kita supaya kita selalu berkata-kata dengan iman, berkata-kata seturut dengan apa kata firman Tuhan, maka itulah yang jadi bagi kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami bersyukur oleh kuasa Roh Kudus.
kami bisa menyelesaikan ibadah ini. Kami percaya semua kami yang hadir telah menerima kasih karunia Tuhan, kekuatan iman. Kami telah menerima sukacita, damai, kesegaran yang dari Tuhan. Materaikan firman-Mu Tuhan. Hanya Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukannya. Dimanapun kami berada, biarlah firman Tuhan kami praktekkan. Sehingga firman Tuhan menjadi nyata di dalam hidup kami. Sebentar anak-anak-Mu mau pulang, bungkus mereka dengan darah-Mu. Malaikat-malaikat berkemah sekeliling mereka. Lindungi rumah tangga. Lindungi usaha mereka. Lindungi pekerjaan mereka. Lindungi bisnis mereka. Apapun yang mereka rencanakan, buat berhasil, buat beruntung sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kami percaya Tuhan pada akhir zaman ini nyata mujizat-Mu yang akan Kau nyatakan bagi semua anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan Yesus memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kita pada waktu masuk. Diberkatilah kita pada waktu keluar. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan menghalau semua musuh-musuh kita. Tidak ada penyakit yang bisa menjamah kita. Kemanapun kita bepergian, selalu terjadi mujizat. Tangan kita, tangan yang diurapi. Doa kita, doa yang diberkati. Akhirnya kasih sayang Allah Bapa dan anugerah Tuhan Yesus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, menopang, menguatkan kita. Pagi ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang menjemput kita ke dalam sorga yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata, amin, 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 amin.